Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 10. Dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita masih akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional untuk satu variabel. Namun di sini contoh yang akan Ibu gunakan yaitu pada saat ruas kanannya yang bukan 0. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, bahwa bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu adalah lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kurang dari, ini tandanya menyesuaikan saja, itu ruas kanan harus 0. Nah, di sini yang akan kita bahas pada saat ruas kanannya bukan 0. Jadi kita akan mengnolkan dulu ruas kanannya. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, bentuk umum ini tidak boleh dirubah-rubah. Artinya, ya memang ruas kanannya harus 0. Jadi kalau bukan 0 harus dirubah terlebih dahulu, mengnolkan baru bisa kita selesaikan. Nah, untuk contoh yang pertama, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Contohnya adalah 2x tambah 3 per x kurang 2 kurang dari atau sama dengan 1. Yang harus diperhatikan adalah tandanya dulu. Tanda yang kita gunakan adalah kurang dari atau sama dengan, berarti nanti salah satu titik kritisnya harus bulatan penuh atau harus ditebalkan, sementara untuk yang penyebut itu bulatan kosong, selalu bulatan kosong. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ya ruas kanannya ini. Nah, ruas kanan di sini 1, sementara bentuk umumnya adalah 0. Nah, jadi yang satu ini harus dinolkan terlebih dahulu dengan cara pindah ruas 2x tambah 3 per x kurang 2. Yang satu ini dipindahkan ke kiri jadi min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita nolkan, baru kita rubah yang satunya. Kita tulis kembali 2x tambah 3 per x kurang 2. Nah, ini min 1, berarti dikurang. 1 ini kita rubah menjadi penyebutnya, berarti kita rasionalkan x kurang 2 per x kurang 2. Ini ditutup kurung dulu. Nah, artinya x kurang 2 dibagi x kurang 2 kan hasilnya 1. Jadi 1 ini kita rubah menjadi bentuk penyebutnya. Jadi angka untuk pengganti satunya ini tergantung dari penyebutnya berapa. Seperti itu. Nah, di sini sudah bisa kita tuliskan kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita x kurang 2, karena sama-sama x kurang 2 ya, jadi cukup ditulis 1 saja. Nah, di sini kita tuliskanlah 2x tambah 3. Nah, ini kan di dalam kurung, berarti ada min di depannya, berarti min kali x, min x, min dikali min 2, plus 2, kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita tuliskan kembali. Hasil dari operasinya, yang x dengan x, berarti 2x dikurang x, hasilnya adalah x, plus 3 plus 2, artinya 3 tambah 2, hasilnya plus 5. Kemudian, x kurang 2, penyebutnya, kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuk terakhir ini ya sama seperti video sebelumnya, tinggal kita cari titik kritisnya masing-masing. Yang pertama untuk x tambah 5, artinya untuk pembilang x tambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5. Kemudian yang kedua, x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi tahapan dari pertama sampai dengan tahap keempat ini adalah untuk merubah agar ruas kanan itu 0. Setelah didapatkan 0, maka caranya sama seperti video sebelumnya, yaitu dengan mencari titik kritis, melakukan titik uji, baru kita cari
daerah penyelesaian dengan membuat garis bilangan. Nah, ini kita sudah bisa buat garis bilangannya. Kita buatlah di sini titiknya. Yang pertama, 2 dengan min 5. Mana yang besar? Min 5 dengan 2? Yang besar 2, berarti 2 harus di kanan, min 5 di kiri. Karena besar 2 dari min 5. Kemudian, nah, yang 2 ini kan X dari X kurang 2. X kurang 2 itu penyebut, berarti bulatannya harus bulatan kosong. Sementara yang min 5 ini berasal dari X tambah 5. X tambah 5 adalah pembilang. Nah, pembilang mengikuti tanda di soalnya. Kalau soalnya ada tanda sama dengan, berarti bulatannya penuh. Nah, di sini baru kita buatlah daerahnya, mana daerah positif negatif. Nah, kemarin itu kita sudah melakukan titik uji. Nah, untuk di sini kita lihat saja koefisien dari X-nya. Ini kan karena koefisien pangkat tertingginya di X. X dengan X, yang di atas itu X-nya positif, di bawah itu X-nya positif, positif bagi positif hasilnya positif. Ini untuk mengisi daerah yang paling kanan. Jadi kita mengisi interval paling kanan terlebih dahulu dengan melihat tanda X atau koefisien X pada pangkat tertingginya. Yang pembilangnya X atau 1 itu positif, kemudian penyebutnya juga 1 itu juga positif, positif 1, positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Kemudian yang 2 ini kan pangkatnya pangkat 1, X kurang 2 ini pangkat 1, berarti dia berubah tanda plus min, kemudian min 5 juga pangkatnya pangkat 1, jadi plus. Jadi perubahan tandanya plus, min, plus. Ini untuk daerahnya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan titik uji seperti kemarin, kita cari 0, kita cari 3, atau kita cari min 6. Cukup melihat tanda koefisien X-nya saja, kemudian berubah tanda karena pangkatnya pangkat ganjil. Nah, di sini sudah bisa kita tentukan yang diambil adalah kurang dari. Kalau kurang dari atau kurang dari 0, berarti daerah yang diambil adalah daerah negatif. Maka yang diambil adalah daerah yang berwarna, bukan yang berwarna ya, yang di tengah. Di daerah yang di tengah, karena daerah yang di tengah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, ini selalu dibuat saja, karena X-nya berada di antara min 5 dan 2, X-nya juga posisikan di tengah-tengah. Ini buat tanda kurang dari, di sini juga kurang dari 2 dan min 5. Nah, karena di min 5 ini bulatannya penuh, maka kasihlah tanda sama dengan atau garis bawah. Yang ini bulatannya kosong, berarti biarkan saja bentuknya seperti ini. X elemen bilangan real. Itu ya untuk contoh yang pertama. Kemudian supaya lebih paham lagi, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita ambillah 3x min 1 per 2x plus 3. Nah, angka lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini ruas kanannya 2 ya, kalau tadi 1. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya sama seperti yang contoh pertama tadi. Kita rubahlah dulu dengan memindahkan si 2 tadi per 2x tambah 3 dikurang 2. Karena dia positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini sudah 0, maka kita rubah 3x min 1 per 2x tambah 3. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Yang 2, ini ya tulis saja 2. Karena penyebutnya adalah 2x tambah 3, ya tulis 2x tambah 3. Pernya adalah 2x tambah 3. Jadi ingat, untuk menuliskan penyebut dan pembilangnya ini mengikuti penyebut yang sebelumnya. Jadi kalau ada angka 2, ya tulis saja 2-nya dulu, baru tulis
penyebutnya dan jadikan pembilang dan penyebut. Kalau di sini 3 ya di sini 3, kalau 4 di sini 4 dan seterusnya. Nah, ini karena satu ini tidak perlu kita tulis. Sebenarnya ada 1 di sini, tapi karena angka 1 tidak perlu dituliskan. Jadi langsung saja lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini buatlah penyebutnya, yaitu 2x tambah 3. Di sini tulis 3x kurang 1. Ini kan min 2. Min 2 kali 2, min 4x. X-nya jangan ditinggal karena x-nya ada si punya 2 ini. 2x kali min 2, min 4x. Kemudian min 2 lagi dikali dengan 3. Hasilnya min 6. Ini juga sama seperti tadi. Kita cari dulu hasilnya. Hasil pengurang dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian tuliskan penyebut karena tidak ada dikurang dan ditambah lagi. Nah, yang ada di sini 3x kurang 4x. Min ya. 3 dikurang 4 itu min 1. Karena x ya tulis saja x. Di 3x kurang 4x hasilnya min x. Min 1 kurang 6. Min 1 min 6. Artinya utang 1, utang lagi 6, utang 7. Jadi min x min 7 per 2x tambah 3. Baru di sini kita carilah titik kritisnya. Min x min 7 sama dengan 0. Min x sama dengan min 7 pindahkan, jadi plus x sama dengan min 7, karena dibagi dengan min. Kemudian titik kritis yang kedua untuk penyebutnya. 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Setelah itu barulah kita buat garis bilangan. Nah, untuk garis bilangannya, kita letakkan dulu titiknya. Seperti contoh 1 tadi. Yang mana besar? Min 7 dengan min 3 per 2. Ya besar min 3 per 2. Berarti min 3 per 2 posisinya harus di kanan. Yang min 7 di kiri. Untuk bulatannya bagaimana? Lihat dulu. Tandanya di sini, oh di sini tertinggal ya. Ini harus ikut nih. Lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Untuk bulatannya, kita lihat min 7 ini posisinya ada di pembilang. Min 7 posisinya ada di pembilang. Kalau pembilang itu mengikuti tanda di soalnya. Kalau soalnya ada tanda sama dengan, maka berarti min 7-nya bulatan penuh. Dan min 3 per 2 posisinya di 2x tambah 3. 2x tambah 3 itu adalah penyebut. Kalau penyebut harus bulatan kosong. Ya, harus bulatan kosong. Nah, sudah selesai. Kita tinggal cari daerah positif negatif dari masing-masing intervalnya. Kita lihat di sini. Perhatikan koefisien dari masing-masing x. Koefisien yang pembilang itu min ya, min 1. Artinya dia min. Per koefisien yang penyebut 2. 2 itu plus. Min bagi plus itu sama dengan min. Min ini untuk posisi di ruas atau interval paling kanan. Nah, interval paling kanan min. Tergantung tanda pada x-nya. Kemudian min 3 per 2, itu di 2x tambah 3, 2x tambah 3 ini pangkat 1,
artinya dia ganjil, maka dia berubah tanda di sini, plus. Kemudian X sama dengan min 7, posisinya ada di min X min 7, ini juga pangkat 1, maka berubah lagi tanda min. Jadi kalau pangkatnya ganjil, itu berubah tanda, kalau pangkatnya genap, itu tandanya tetap. Jadi berubah tanda, min didapat dari pembagian koefisien X-nya, karena X pangkat tertinggi itu pangkat 1, jadi yang kita lihat adalah yang ini, min 1 dibagi 2. Kita tidak perlu memperhatikan angkanya, yang cukup kita perhatikan adalah tandanya saja. Karena apabila itu min, penyebutnya plus, maka min bagi plus itu sama dengan min. Min kita letakkan yang di paling kanan dulu, baru berubah tanda ke kiri. Jadi dari paling kanan kita pindah ke kiri. Nah, setelah didapat min plus min, baru kita tentukan daerah mana yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Karena yang diambil adalah lebih dari sama dengan 0, maka artinya yang diambil adalah daerah positif. Nah, yang diambil adalah daerah positif. Nah, jadi boleh diarsir. Baru langsunglah kita buat himpunan penyelesaiannya. X sedemikian, ini garis lurus ya, X sedemikian. Karena X posisinya ada di tengah-tengah, artinya daerah penyelesaian ini yang di tengah-tengah angka. Saya tulis juga ini di tengah-tengah, X-nya di sebelah kanan ada min 3/2, kurang dari, di sini juga kurang dari, di sebelah kiri ada min 7. Baru kemudian kita lihatlah tanda bulatannya. Karena yang di min 7 ini bulatannya bulatan penuh, maka ada tanda sama dengan. Kalau bulatan kosong, ya biarkan saja. X elemen real. Nah, itu ya, sudah 2 contoh. Kita masuk ke contoh ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Misalkan X min 3 per 2X tambah 1. Kurang dari 1. Nah, ini tidak ada tanda sama dengannya. Kurang dari 1. Maka ya seperti contoh 1 dan 2 tadi, kita rubah dulu. Atau kita pindahkan dulu satunya ke ruas kiri. Kurang dari 0. Nah, yang 1 kita rubah menjadi X kurang 3 per 2X tambah 1 kurang. Karena 1, jadi satunya tidak perlu dituliskan. 2X tambah 1 per 2X tambah 1. Karena penyebutnya adalah 2X tambah 1. Kurang dari 0. Nah, ini bisa kita langsung tuliskan. 2X tambah 1 untuk penyebutnya, untuk pembilang X kurang 3. Oh, ini jangan lupa ya, jangan lupa untuk selalu dikurung terlebih dahulu supaya tahu nanti perubahan tandanya. X kurang 3, ini min 2X. Ini min, ini plus. Jadi min kali plus min 1. Jadi jangan ditulis di sini plus 1. Plus 1 ini sudah dikali dengan min yang di luar kurung. Kurang dari 0. Nah, di sini sudah bisa kita tuliskan kembali. Pecahannya 2X tambah 1, X kurang 2X, 1 kurang 2, min X. Artinya min 1 ya. Min 3, min 1. Utang 3, utang lagi 1. Jadi utang 4. Kurang dari 0. Nah, setelah didapat bentuknya, baru kita carilah titik kritisnya. Yang pertama, min X min 4 sama dengan 0, maka min X sama dengan 4, maka X sama dengan min 4. Kemudian yang kedua,
2x tambah 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 2. Kita tuliskan, atau kita lukiskan garis bilangan. Kita kasih titiknya terlebih dahulu. Yang mana yang besar? Min 4 atau min setengah? Besar min setengah. Maka min setengah posisinya di kanan dan min 4 di kiri. Bulatannya bagaimana? Untuk yang setengah berasal dari 2x tambah 1. 2x tambah 1 itu penyebut. Maka bulatannya bulatan kosong. Untuk yang min 4 berasal dari min x min 4. Min x min 4 adalah pembilang. Pembilang mengikuti tanda. Tandanya tidak ada tanda sama dengan di sini, berarti juga bulatan kosong. Sama-sama bulatan kosong ya. Nah, barulah dibuat daerah positif negatif untuk masing-masing intervalnya. Kita lihat tanda untuk mengisi interval paling kanan, kita lihat tanda koefisien X-nya. Nah, sama seperti contoh nomor 2 tadi, yang pembilang itu min, penyebut itu plus, jadi min bagi plus sama dengan min. Jadi untuk interval paling kanan itu min. Untuk yang min setengah berasal dari 2x tambah 1, 2x tambah 1 ini pangkatnya 1, pangkat 1 itu ganjil berarti berubah tanda. Untuk yang min 4, min 4 itu berasal dari pembilang, pembilang pangkatnya 1, 1 itu ganjil, maka berubah tanda. Jadi min plus min. Daerah yang diminta adalah daerah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti daerahnya adalah daerah yang negatif. Berarti ke kiri dan ke kanan. Ini boleh diarsir untuk menandakan daerahnya. Karena dia terpisah, maka penulisan himpunan penyelesaian juga harus terpisah. X sedemikian. Kalau makin ke kiri berarti makin kecil ya. X kurang dari min 4. Atau, ini karena dia terpisah, boleh kalian tulis atau boleh tulis dengan simbol atau. Jadi simbol atau itu huruf V besar, seperti huruf V besar. Jadi jangan menuliskannya ataunya seperti ini. Kalau ini, artinya dia bagi nanti. Jadi kalau untuk menuliskan atau, kalau tidak mau menulis atau seperti ini, maka tulis saja ataunya seperti huruf V. Atau. X makin ke kanan berarti besar. X lebih dari min setengah. Jadi kalau untuk yang atau ini berubah tandanya, beda tandanya, yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Adakah tanda sama dengan? Tidak ada, karena bulatannya bulatan kosong. Baru di sini tulis X elemen bilangan real. Ya. Oke, satu lagi lah. Satu lagi contoh contoh terakhir ya. Contoh terakhir kita coba 4x min 10 per x plus 2 lebih dari sama dengan 2. Kita pindahkan dulu duanya. 4x min 10 per x tambah 2. 2 pindahkan ke kiri jadi min 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 4x min 10 per x tambah 2 kurang, 2-nya tulis dulu, penyebutnya adalah x tambah 2, berarti kalinya adalah x tambah 2 per x tambah 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini tuliskan penyebutnya. Penyebutnya adalah x tambah 2, untuk pembilangnya 4x min 10
min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 2, min 4. Oke ya, lebih dari sama dengan 0. Tuliskan lagi penyebutnya. X plus 2. Untuk pembilangnya 4X kurang 2X, 2X, min 10, min 4. Utang 10, utang lagi 4. Jadi min 14. Lebih dari sama dengan 0. Baru tulislah titik kritis. 2X min 14 sama dengan 0. 2X sama dengan 14. X sama dengan 14 per 2. Sama dengan berapa 14 per 2? 7. Yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Lalu langkah selanjutnya kita tulis garis bilangan. Kita lihat mana yang besar, mana yang lebih besar. 7 dengan min 2, ya besar 7. Berarti 7 di kanan, min 2 di kiri. Untuk tandanya bagaimana? Kita lihat. Yang min 2 ini berasal dari X tambah 2. X tambah 2 adalah penyebut. Berarti penyebut harus bulatan kosong. Yang 7 berasal dari 2X kurang 14. 2X min 14 itu pembilang. Pembilang mengikuti tanda, tandanya ada sama dengan, berarti bulatan penuh. Baru kita buat daerah untuk masing-masing intervalnya, positif atau negatif. Nah, kita lihat tandanya. Pembilang 2, 2 itu positif. Penyebut itu X. X itu artinya 1 ya. 1 itu juga positif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Berarti tanda untuk interval paling kanan adalah positif. Yang 7 berasal dari pembilang. Pembilang ini pangkatnya pangkat 1. 1 itu ganjil, maka dia berubah tanda. Yang min 2 berasal dari X tambah 2. X tambah 2 pangkatnya pangkat 1. 1 itu ganjil, berarti berubah tanda. Jadi plus, min, plus. Daerah yang diminta adalah daerah lebih dari. Kalau lebih dari berarti daerahnya adalah daerah yang positif. Arsirlah daerah yang positif ini menandakan bahwa daerah positif itu daerah penyelesaiannya. Menulisnya, himpunan penyelesaian X sedemikian, ke kiri min 2 berarti X kurang dari min 2, atau X ke kanan berarti lebih dari 7. Yang di 7 ada bulatan penuh, berarti ada tanda sama dengan di bawahnya. X elemen bilangan real. Ya, Ibu rasa cukup untuk contoh dari pertidaksamaan rasional yang ruas kanannya bukan 0. Maka di sini silahkan kalian pahami videonya. Kemudian untuk memahaminya ya videonya harus diputar berulang-ulang supaya paham proses tahapan pengerjaannya. Kemudian catatlah contoh 1, 2, 3, 4 ini. Nah, dan terakhir kita kerjakan tugasnya supaya memantapkan materi kita hari ini. Ya, tidak akan lengkap pembelajaran kita jika tidak kita mencoba sendiri. Maka dari itu, ada latihannya.
Latihan ini adalah tugas kita yang ke-6 ya. Tugas yang ke-6. Nah, silakan kalian kerjakan latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional berikut. Ya, ini soalnya. Soal yang pertama, 3x min 1 per x plus 2 lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, x tambah 5 per x min 1 kurang dari sama dengan 2. Yang ketiga, 4x plus 3 per x min 2 kurang dari 1. Yang keempat, 3x plus 2 per x min 4 lebih dari 2. Nah, ini silakan kalian kerjakan dengan cara memperhatikan dan menyimak video yang sudah berupa penjelasan dari contoh 1, 2, 3, 4 tadi. Kalian putar berulang-ulang, kalian pahami tahapan dan prosesnya, dan kemudian kalian kerjakanlah latihannya. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.